Hukum seputar amalan Hari Rabu Wekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidhakumullah. Bulan Safar merupakan bulan kedua pada sistem penanggalan Hijriyah. Sebagian umat muslim ada yang mempunyai amalan tertentu saat bertepatan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar tersebut. Hari Rabu terakhir ini oleh masyarakat Jawa banyak yang menyebutnya sebagai Hari Rabu Wekasan. Menurut sebagian ulama, dalam setiap tahun pada hari Rabu terakhir bulan Safar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 320.000 macam bala. Oleh karena itu, sebagian umat Islam di Indonesia mempunyai amalan yang menjadi tradisi pada hari tersebut. Masyarakat mengamalkan amalan tersebut dengan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan berbagai macam malapetaka yang akan terjadi pada hari tersebut dan hari-hari setelahnya. Ritual-ritual tersebut diantaranya adalah berdoa dengan doa tertentu, bersedekah, menjalankan sholat sunnah, memberikan makan, hingga minum air doa. Sahabat muslim, ada dua hal yang perlu kita kaji dalam masalah Rabu Wekasan ini, yaitu 1. Meyakini turunnya bala pada hari Rabu Wekasan. 2. Pandangan fikih terhadap ritual-ritual yang banyak dilakukan pada hari tersebut. Kita akan mengkaji dua hal tersebut dari sudut pandang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan fikih mazhab Syafi'i yang banyak berkembang di bumi Nusantara. 1. Meyakini turunnya bala pada hari Rabu Wekasan. Hukum meyakini datangnya malapetaka di akhir bulan Safar sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala la adwa wa la safara wa la hamata. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, tidak ada penyakit menular, tidak ada kepercayaan datangnya malapetaka di bulan Safar, tidak ada kepercayaan bahwa orang mati itu rohnya menjadi burung yang terbang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menurut Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis ini merupakan respon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tradisi yang berkembang di masa jahiliyah. Ibnu Rajab menulis, maksud hadis di atas, orang-orang jahiliyah meyakini datangnya sial pada bulan Safar. Maka Nabi SAW membatalkan hal tersebut. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Dawud dari Muhammad bin Rashid Al-Makhuli dari orang yang mendengarnya. Sebagian orang yang meyakini datangnya sial pada bulan Safar dan terkadang melarang bepergian pada bulan tersebut, tentu pandangan ini kurang tepat. Hadis ini secara implisit juga menegaskan bahwa bulan Safar sama seperti bulan-bulan lainnya. Bulan tidak memiliki kehendak sendiri. Ia berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muktamar NU ketiga juga pernah menjawab hukum berkeyakinan terhadap hari nahas. Misalnya hari ketiga atau hari keempat pada tiap-tiap bulan. Peserta muktamar mengutip pendapat Ibnu Hajjah Al-Haytami dalam Al-Fatwa Al-Hadisiyah. Barang siapa bertanya tentang hari sial dan sebagainya untuk diikuti, bukan untuk ditinggalkan dan memilih apa yang harus dikerjakan serta mengetahui keburukannya, semua itu merupakan perilaku orang Yahudi dan bukan petunjuk orang Islam yang bertawakal kepada Sang Maha Pencipta. Apa yang dikutip tentang hari-hari nahas dari sahabat Ali karamallahu wajhah adalah batil dan dusta serta tidak ada dasarnya sama sekali. Maka berhati-hatilah dari semua itu. 2. Pandangan fikih terhadap berbagai ritual yang banyak dilakukan pada hari Rabu Wekasan. 1. Sholat sunnah Rabu Wekasan. Hukum sholat sunnah Rabu Wekasan ini perlu dilihat niat pengamalnya. Apabila niatnya adalah sholat Rabu Wekasan secara khusus, maka hukumnya tidak diperbolehkan karena sholat merupakan salah satu amal ibadah yang bersifat tauqifi, yaitu sebuah ibadah yang sudah ditentukan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik berkaitan dengan tata cara maupun waktunya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah mengajarkan dan mengamalkan sholat tersebut. Tapi jika niatnya adalah sholat sunnah mutlak atau sholat hajat, maka hukumnya diperbolehkan. Apabila sholatnya diniatkan sebagai sholat sunnah mutlak, hukumnya diperbolehkan karena sholat sunnah mutlak tidak dibatasi waktu, sebab, dan jumlah rakaatnya. Sedangkan sholat hajat adalah sholat yang dilaksanakan saat kita memiliki keinginan hajat tertentu.
termasuk hajat untuk menolak hal-hal yang dikhawatirkan. 2. Berdoa dengan doa-doa khusus. Agama Islam mengajarkan kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal itu merupakan bukti kelemahan kita sekaligus sebagai ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha kaya. Anjuran berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berlaku dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka. Berdoa untuk menghindarkan diri dari malapetaka termasuk sesuatu yang dianjurkan tanpa waktu khusus dengan tidak mengkhususkan pada hari Rabu terakhir pada bulan Shafar, namun harus kita lakukan setiap saat. 3. Meminum air doa. Meminum air yang sudah didoakan bukan hanya ritual yang dilakukan pada hari Rabu Wakasan. Kegiatan ini juga biasa dilakukan oleh sebagian umat Islam di waktu-waktu yang lain, khususnya sebagai media pengobatan alternatif. Hukum meminum air ini adalah sunnah karena diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabatnya, sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW menemui Thabit bin Qais ketika ia sedang sakit. Kemudian beliau berdoa, "Akshifil ba'sa Rabban nasi an Thabit bin Qais bin Syammas." Artinya, ya Allah, hilangkanlah penyakit dari Thabit bin Qais bin Syammas, wahai Rabb seluruh manusia. Kemudian beliau mengambil debu tanah dari baton dan memasukkannya ke dalam gelas. Kemudian beliau menyemburkan air ke dalamnya lalu menuangkan kepadanya. 4. Sedekah, silaturahim, dan berbuat baik kepada sesama. Sedekah silaturahim, membaca doa dan berbuat baik kepada sesama pada hari Rabu Wakasan hukumnya adalah sunnah sebagaimana hari-hari yang lain tanpa ada pengkhususan tertentu. Dengan demikian menjalankan amal ibadah pada hari Rabu Wakasan kesunahannya sama dengan hari lainnya. Sahabat, demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.